Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Hari ini 25 Maret kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Maria, seorang gadis cantik yang selalu tersenyum. Bulan ke-6 ini genap 18 tahun umurnya. Di usia yang masih tergolong belia, Maria baru saja bertunangan dengan Yosef, lelaki yang layak menjadi ayahnya karena sudah lanjut usia. Tapi Maria begitu mencintai Yosef dengan sepenuh hati. Begitu pula Yosef terhadap dirinya. Malam itu udara begitu dingin. Kabut tipis perlahan mulai turun. Maria melangkah melewati serambi belakang rumahnya dan menaiki tangga hendak menuju ke ruang dalam. Ketika Maria menaiki tangga itu, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada sesosok tubuh yang berdiri di samping meja tak jauh dari tangga. Sinar kemilau menyelubungi sesosok tubuh itu, seperti kabut halus berwarna keperakan. Pakaiannya putih gemerlap, dengan cahaya yang menudungi kepala dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Maria tersentak dan hampir saja terpeleset. Tubuhnya terpaku dan mendadak lidahnya juga keluh, tak mampu berucap sepatah kata pun. Bibir mungilnya gemetaran, hendak mengucap sesuatu, namun segera didahului oleh seorang asing itu dengan suatu salam. Salam Maria. Suara yang penuh wibawa memenuhi seluruh ruangan dan begitu menggaung di telinga Maria. Penuh rahmat. Demikian lanjut suara itu. Salam Maria penuh rahmat. Maria semakin ketakutan mendengar salam aneh yang terlantun kepadanya itu. Tuhan besertamu Maria, engkau sungguh terpuji di antara para wanita. Sekujur tubuh Maria gemetaran tiada henti. Ketakutan yang luar biasa rupanya. Tangan kirinya mulai meraih anak tangga dan ia pun mulai berjongkok. Siapa orang ini? Apa maksud dari kata-kata yang diucapkan itu? 1001 tanya berkecamuk di hati Maria. Jangan takut Maria, ucap seorang asing itu lagi. Maria memberanikan diri menatap wajah orang asing itu. Namun cahaya yang keluar dari wajah orang asing itu begitu menyilaukan. Segera saja dengan kedua tangannya Maria menutup wajahnya. Ia tertunduk dan hanya mampu mendengar kata-kata yang keluar dari mulut orang asing itu.
Sejenak Maria mulai sadar bahwa kata-kata itu mengisyaratkan sesuatu dan dapat dipercayai. Namun tetap saja ia tak bisa menyembunyikan tubuhnya yang masih saja menggigil, menahan rasa takut. Maria terus saja mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh orang asing itu. Kata-kata yang sesungguhnya begitu aneh dan sangat mengherankan. Orang asing itu membawa berita bahwa Maria akan segera mengandung dan melahirkan seorang putera karena rahmat Allah sudah tercurah atasnya. Juga Elisabet saudaramu itu akan mengandung seperti engkau dan melahirkan seorang putera dan kelak akan dinamai Yohanes. Kata orang asing itu mantap. Dan engkau Maria akan menamai anakmu itu Yesus. Lanjutnya, apa? Aku akan mengandung dan melahirkan seorang putera? Begitu pula dengan kakakku Elisabet, bisik Maria dalam hatinya. Maria bangkit, berjalan perlahan menuruni anak tangga dan mendekat kepada orang asing itu. Tanya Maria kepada orang asing itu, bagaimana hal itu dapat terjadi? Aku sekalipun belum pernah bersuami. Senyum tersungging di bibir orang asing itu kala mendengar pertanyaan Maria yang demikian. Matanya berbinar, tergambar kebahagiaan yang dapat terlihat dari senyum ramahnya. Orang asing itu pun menyambut Maria yang mendekatinya. Lalu tampaklah sayap-sayap yang terlipat di belakang punggungnya. Mengertilah Maria siapakah yang sedang berdiri di hadapannya. Ucap malaikat itu lembut, Maria, Roh Kudus akan turun menaungi engkau dan bayi yang akan kau lahirkan itu akan disebut yang kudus, Anak Allah. Maria terperangah, dikernyitkan kedua alisnya dan mulai mundur selangkah. Benar-benar tak masuk akal kata-kata malaikat itu. Ia akan menjadi seorang ibu dari seorang anak laki-laki yang disebut anak Allah. Bagaimana mungkin seorang gadis yang kecil dan hina dari Nazaret seperti aku ini dapat menanggung semuanya itu? Ucap Maria lirih. Sejenak Maria terdiam. Kepalanya tertunduk seperti menimbang sesuatu. Segera setelah itu Maria kembali mengangkat kepalanya, menatap lekat-lekat wajah malaikat itu dan berkata, "Lihatlah, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Seketika itu juga malaikat Tuhan itu menghilang, lenyap dari pandangan Maria. Maria membalikkan badan, kembali menaiki tangga dengan mulut yang terus berkomat-kamit menuju ke kamarnya. Ia merebahkan badan keranjang, mencoba menutup matanya. Perlahan air mata hangat meleleh dari matanya dan membasahi bantal di bawah kepalanya. Maria membiarkan air matanya terus saja mengalir dan tak mau sedikit pun menghapus dengan tangannya. Terlalu sulit untuk menjalani semua ini.
bagaimana ia mampu menjelaskan kepada Yoakim dan Ana, kedua orang tuanya itu, mengenai peristiwa yang baru saja dialaminya. Dapatkah mereka dengan mudah percaya bahwa ia akan memiliki anak segera setelah ia bertunangan? Begitu pula dengan Yosef. Bagaimana ia mampu meyakinkan bakal suaminya itu bahwa ia telah menerima penampakan dari malaikat Tuhan. Maria tak bisa tidur malam itu. Hatinya begitu risau, penuh dengan ketakutan. Ia tak bisa membayangkan bagaimana tanggapan keluarganya nanti. Semoga saja kelak malaikat itu membantu meredakan kegundahannya. Sambil menanti fajar, Maria mengemasi beberapa potong pakaian dan barang keperluan lainnya. Bila esok sudah tiba, ia akan pergi menuju tempat kediaman Elizabeth, saudara tuanya itu. Dalam peristiwa ini, malaikat Gabriel, yang berarti utusan, diutus oleh Allah untuk mewartakan kabar gembira kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ketika menerima kabar gembira itu, Maria secara spontan bereaksi dengan ungkapannya, bagaimana hal itu mungkin? Jawaban yang diberikan oleh malaikat kepada Maria mengungkapkan seluruh misteri kesatuan Kristus dengan Allah. Karena warta malaikat itu tak lain adalah wahyu Allah sendiri. Roh Kuduslah yang telah menaungi Maria itu yang akan berkarya padanya. Gereja dalam perkembangan sejarahnya meyakini Maria yang telah dipilih oleh Allah ini sebagai Bunda Allah. Ungkapan Maria sebagai Bunda Allah selalu menunjuk pada pribadi Maria sebagai Yesus dan Bunda Tuhan, seperti apa yang diwartakan oleh malaikat Gabriel. Kalau coba digali lebih lanjut, ungkapan Maria sebagai Bunda Allah sebenarnya ingin mengungkapkan kesatuan yang tak terceraikan antara sifat keilahian dan kemanusiaan dalam diri Yesus yang terjadi melalui peristiwa inkarnasi. Melalui peristiwa itu, Allah memberikan tempat istimewa kepada Maria yang secara otomatis diangkat martabatnya menjadi Bunda Allah. Padahal Maria hanyalah seorang manusia biasa, putri Sion orang Yahudi. Itulah rahmat Allah yang memungkinkan Maria yang lemah, yang hanyalah manusia biasa, tidak memiliki suatu keistimewaan, tetapi dipakai oleh Allah menjadi sarana karya keselamatan dengan lahirnya Kristus ke dunia. Maka patutlah kalau ia dianggap sebagai yang berbahagia, karena pewartaan dari malaikat itu menjadi kenyataan. Satu hal yang harus selalu kita ingat ialah hormat Allah pada Maria, sebagaimana terlihat dalam permintaan kesediaan Maria untuk menerima sabda Allah dalam rahimnya. Di sini Allah tidak memaksa Maria
tetapi meminta kesediaannya. Maria sendiri menyadari bahwa Tuhan memilih dia karena menganggap dia layak untuk menerima kabar gembira itu. Semoga hari raya kabar sukacita ini menumbuhkan dalam diri kita semangat ketaatan pada Allah dan kesediaan bekerja sama dengan Allah dalam karya penyelamatannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.